Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadaha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana liridha'illahi ta'ala. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Para bapak dan jamaah pengajian Jumat pagi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sampunipun kita menyempurnakan ibadah poso Ramadan sebulan penuh. Sejak kemarin malam kita wonten ing dalam suasana Idul Fitri, suasana hari bahagia. Mugi-mugi sedaya ibadah kita khususnya selama Ramadan, baik puasa maupun sholat tarawih, juga ibadah-ibadah yang lain, mugi-mugi sedaya dipun terami kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sesuai kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan sholat tarawih di malam Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka keluar dari dosa-dosanya bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Mugi-mugi kita sedaya termasuk orang-orang yang dibersihkan oleh Allah dari seluruh dosa, ya, sehingga kita kembali kepada fitrah kesucian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang diterimanya amal, memang tidak ada satupun manusia yang tahu apakah amalan kita niki sampun dipun terami napa mboten enten sumerap. Hanya Allah yang tahu, ya. Tetapi walaupun tidak ada yang mengetahui amal yang diterima oleh Allah, tapi tanda-tanda amal kalau diterima Allah itu ada. Amal niku diterima Allah napa mboten niku wonten tandane. Yang pertama, secara khusus ibadah poso kula panjenengan niku kinten-kinten dipun terami Allah napa mboten, ya nggih kantun ningali mawon buktine napa ngoten lho, tandane napa. Lek nurut dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183,
Salah satu di antara tujuan pokok ibadah puasa itu menjadikan orang takut kepada Allah, la'allakum tattaqun. Jadi kapan kula panjenengan sak sampunipun poso Ramadan sebulan penuh, yuk nopo kira-kira rasa takwa kita dumateng Allah. Nopo meningkat nopo boten atau bahkan merosotnya. Nah, salah satu di antara tanda-tanda tiang takwa niku yuk nopo sih? Wong sing diarani takwa niku nopo? Allah dawuh wonten Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134, cirinipun tiang takwa niku wonten 3 lek nurut ayat niki. Nomor setunggal alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Tiang niku baru dipun wastani takwa kapan purun menginfakkan harta baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, alias ciri-cirine tiang takwa niku loman, mboten medhit, mboten bakhil. Artosipun ya tanda ibadah kita selama Ramadan niku ya kapan dipunterami setelah Ramadan kita bertambah ya loman ya daripada sebelum Ramadan niku tanda ya. Nomor 2 wal kadhiminal ghaid, terus Gusti Allah dadi tandane tiyang takwa niku saged menahan marah. Jadi kate mangkel, kate muring-muring gak sida. Sebab wedi nang Allah. Napa sebab? Sebab apapun yang terjadi di alam niki Allah sing menghendaki. Tidak ada satupun kejadian sekecil apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah ini mboten enten. Dan mboten mungkin Allah menghendaki sesuatu niku terus Allah salah atau kurang atau gak gunane, ndak mungkin. Apapun yang terjadi yang Allah menghendakinya pasti Allah menghendaki yang terbaik. Pasti ada hikmah. Mila kapan tiyang niku takwa nang Allah, tina Allah mboten wani kate mangkel, gregeten, muring-muring. Ndak, sebab aku lek mangkel padha karo aku nyalano Allah, gak nrimo nang Allah ya. Seperti itu diantara tondo takwa niku ya. Artinya walaupun wong iku wis sregep ibadah cara kasare ya, tapi masih belum bisa menahan nafsu dari marah. Padahal wis latihan selama Ramadan kan kita dilatih ya ojo mangkel, ojo muring-muring. Bahkan kalau ada orang ya ganggu waran aku poso ya, itu selama sebulan begitu otomatis apa ya, kalau berhasil latihan itu pasti mari riyo dadi wong sing sabar. Makanya kata Nabi Ramadan itu syahrus sabr, bulan kesempatan latihan sabar ya. Mesti ini mangkel gak mangkel, meski ini muring-muring gak muring-muring, mesti ini jengkel ya benci ndak ya. Ya itu apa setelah Ramadan ya menjadi orang yang lebih sabar ya, mampu menahan marah. Nah, itu salah satu di antara tanda kebenaran takwa yang itu menjadi bukti amalnya sudah diterima oleh Allah. Jadi tambah sabar, tambah meningkat sabare. Terus yang ketiga kata Allah wal afina anin nas. Tondo-tondone tiyang takwa niku seneng nyepuro kesalahane wong ya. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah selama Ramadan ya, itu kita dituntut dengan latihan puasa itu kita timbul rasa belas kasih ya, dengan adanya rasa lapar itu akan melahirkan rahmah, belas kasih, sehingga orang
mau memaafkan kesalahan siapapun. Sebab sebagaimana ada orang lain punya kesalahan-kesalahan, maka kita pun pasti punya kesalahan. Mungkin lebih banyak kesalahan kita daripada orang lain. Hanya saja kadang-kadang yang niku tidak begitu menyadari kekurangan dan kesalahan dirinya sendiri walaupun banyak ya. Tapi kadang-kadang gampang ya mengetahui kesalahan atau kekurangan orang walaupun hanya kecil ya. Ya, maka sebagaimana kula panjenengan sedaya niku kepingin kapan duwe kesalahan pada orang lain itu kepingin dimaafkan, maka ya kita harus senang memaafkan kesalahan orang lain ya. Yang niku wau senang nyepuro kesalahan. Wong pasti kesalahan itu disepuro kalian Allah. Itu secara otomatis. Tapi lek tiang ya abot katanya nyepuro kesalahan wong ya itu berarti padha karo gak gelem kesalahane disepuro kalian Allah. Itu diantara tanda ya amal niku dipunterami dalam mboten ya didelok ae ngoten lho. Ya, poso kita niku diterima mesti menghasilkan takwa. Takwa lek menurut Allah diantara cirine ya tambah loman ya. Terus tambah sabar, tambah senang memaafkan kesalahan orang lain. Itu sebagai wujud takwa. Kemudian juga ya amal ibadah napa mawon niku kapan dipunterami kalian Allah mesti meningkatkan iman. Jadi, terutama ibadah selama Ramadan. Makanya kan mesti doa yang kita baca setiap habis tarawih mesti dungane niku Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini ya orang-orang yang sempurna imannya ya. Jadi tujuan kita puasa Ramadan meningkatkan ibadah-ibadah niku untuk menyempurnakan iman ya. Nah, iman ngingatan ngoten lho. Orang itu sempurna imannya, kuat imannya pandak ya ono buktine ngoten lho. Mboten sekedar ngaku iman atau tidak sekedar banyak ibadah berarti wong iki imane sempurna, belum ya. Di antara tanda kebenaran iman itu akan muncul akhlak yang baik. Napa dasare? Dasare dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ya. Wong mukmin sing paling sempurna imane iku sing paling bagus akhlake. Dadi iman akhlak ya tidak bisa dipisah ngoten. Dadi akhlak yang baik itu sebagai bukti akan kebenaran iman ya. Benarnya iman akan membuktikan akhlak yang baik. Otomatis semakin kuat imani, semakin sempurna imannya, maka semakin baik juga, semakin sempurna akhlak. Nah, kemudian inti akhlak itu kata Nabi ya, wa khiyarukum linisaihim ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Jadi ukuran akhlak itu yang pertama diukur di dalam kehidupan rumah tangga. Ya apa nang bojone, ya apa nang anak-anake, ya apa nang wong tuwa, ya apa nang dulur. Itu ukurannya. Artosipun walaupun orang itu baik ya kepada orang lain, kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang lain ya, sopan, menyenangkan, tapi nalika teng griya kasar, keras ya, ya tidak memuliakan keluarganya. Orang demikian ini sama sekali tidak dinamakan berakhlak dan masih belum benar mengaku mukmin. Nah, menurut salah satu dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, nopo niku akhlaknya yang baik
Di antaranya menurut hadis riwayat Imam Tirmidzi, pertama tiang niku baru diarani punya akhlak baik, yaitu thalaqatul wajhi, selalu ceria wajah. Jadi wajah ini selalu menampakkan keceriaan. Niku inti akhlak. Ya. Dalam keadaan apapun, berhadapan sama siapapun selalu ceria. Seperti yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau itu selalu ceria, selalu senyum. Dan itulah sebenarnya gambaran surga dunia itu demikian. Jadi apapun keadaannya selalu ceria. Tidak mungkin orang itu bisa berakhlak itu kecuali muncul dari iman kepada Allah, bahwa ya apapun yang ada di alam ini yang menciptakan Allah, apapun kejadian yang terjadi Allah yang menghendaki, dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Allah pasti maha menghendaki yang terbaik. Ketika orang itu punya iman seperti itu, pasti akan selalu ceria. Sebab apapun yang terjadi tetap Allah menghendaki yang terbaik. Bahkan tidak ada orang yang istilahnya merugikan dirinya, walaupun orang itu berbuat jelek, tetap itu hakikatnya orang ini berjasa untuk minimal menjadikan sebabnya orang itu diampuni dosanya oleh Allah, sehingga tetap ceria, tetap senyum. Niku inti akhlak. Makanya dalam suasana Ramadan niku sakjane sing paling penting mboten pakaian sing apik, mboten nyiapno suguhan tenggriya, kue-kue yang banyak, bukan. Yang penting menampakkan wajah yang ceria. Kadang-kadang orang itu mungkin walaupun menyiapkan hidangan yang lengkap, tapi lek ono tamu gak ceria. Kadang-kadang ngomongi kasar, percuma niku. Mungkin gak kolu mangan Ndak balik kadang-kadang tamu wis didun regane iki sak kilone sak mene iki niku bukan itu. Yang terpenting itu menampakkan wajah yang ceria. Senajan suguhane sangat-sangat sederhana, tapi kalau orang itu menampakkan ceria, itu lebih daripada hidangan yang lengkap. Jadi yang terpenting orang Islam itu harus menampakkan wajah yang ceria kepada siapapun, jangankan kepada orang dekatnya, orang yang menyintainya, bahkan kepada orang yang memusuhi pun tetap ceria. Sebab bagi orang mukmin semua orang digerakkan oleh Allah untuk meninggikan derajatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, akhlak itu badlul ma'ruf. Orang itu baru dikatakan berakhlak yang menjadi bukti kebenaran iman kalau senang memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi selama orang itu banyak memberikan manfaat, kebaikan, itu membuktikan bahwa orang ini benar mukmin. Semakin banyak manfaatnya pada orang lain, maka semakin sempurna juga imannya. Itu mila kula panjenengan sebagai tiang mukmin iku kudu ada manfaatnya, pun sampai dadi wong sing mbuak biuk istilahnya jadi kudu wonten manfaati. Bahkan kalau digambarkan dalam Al-Qur'an orang mukmin yang benar imannya itu iso koyok wit kurma artinya seluruhnya manfaat. Mungkin lek teng mriki mboten kurma koyok wit klopo niku wit klopo niku sak sembarange mboten enten sing buak niku sampai januri sodone sampai witi sampai sepeti bathoke sampai ampase ini lho sik manfaat.
Dadi wong mukmin niku lek saged kaya ngoten niku. Seluruhnya ya sak obah-obahe, sak pandangane memberikan manfaat, memberikan kesejukan pada orang lain. Jangan sampai jadi orang mukmin tapi justru tidak ada manfaatnya, malah merugikan orang. Itu jangankan mengaku mukmin, muslim mawon tidak benar ya. Selama masih merugikan orang lain ya, itu belum dibenarkan Islam, apalagi ya, iman, ngaku iman ya. Jadi kita ya lek iso dadi wong mukmin iki ya dadi obat ya. Dadi pedhok wong mesti susah malah ya gak susah niku saged ngobati. Pun sampai dadi penyakit. Kadang-kadang lah ana wong iku dadi penyakit ya. Ya ana wong wah iki mumpung durung iki penyakit teko lak nyingker ya aku ya. Mesti aku ben pedhok mesti dipisui ya. Ben pedhok mesti dikemplang, diapusi. Wah niku penyakit namanya itu sama sekali tidak dibenarkan walaupun ibadah banyak ya. Sama sekali tidak dibenarkan mengaku mukmin ya, bahkan mengaku muslim pun masih belum benar ya. Itu makanya tanda yang ketiga kata Nabi dalam hadis akhlak ya, yang baik itu wakaful adza ya, menahan gangguan. Ini tidak pernah mengganggu orang lain, tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah menyusahkan orang lain. Niku setelah kita keluar dari bulan Ramadan niku kudu ya mampu membuktikan ya peningkatan rasa takut kita kepada Allah dan ya iman kita yang diwujudkan dengan akhlak yang baik kepada siapapun, terutama di dalam kehidupan rumah tangga. Lajeng kewajiban yang sangat penting bagi kita selama bulan suci Ramadan itu berusaha untuk membersihkan diri, mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran dosa dengan puasa dan taraweh. Maka kita wajib menjaga kebersihan ini, pun sampai soro-soro berseni coro kasari dandan-dandan selama Ramadan terus dirusak setelah Ramadan ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dikotori lagi. Lah niki ibarat wong bangun niku gak dadi-dadi ya. Cara bangun wis kati mari dirusak. Bangun ya. Itu Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin angkasa. Rumin teng Mekah niku wonten wong wedok sing didamel contoh kalian Allah. Bendina niku pekerjaane memintal benang. Ya, mulai isuk sampai sore medati dirusak, diurai lagi. Meneh mulai meneh. Sore dirusak meneh. Terus ngoten setiap hari. Nah, niki Allah ya nyemoni kita. Ojo dadi wong sing koyo ngono iku. Artine apa? Ramadan meningkatkan ibadah. Engko mari Ramadan dirusak dengan balik meneh sing asale ya gak apik nang wong pancet gak apik nang wong ya. Sing asale gak jujur balik gak jujur meneh. Sing asale sregep maksiat. Wah niki digambarno kaya ngoten ya. Ya, kapan kita niki istilahnya bersih nih, padahal diharapkan ya apa supaya tiang niku ya dengan latihan selama Ramadan jadi orang bersih itu seterusnya setelah Ramadan sampai ya bertemu Ramadan lagi ya berusaha bersih. Dan ketika orang bisa menjaga diri ya dari dosa, kalaupun terkena dosa segera ditobati. Itu sebenarnya hakikat hari raya itu ngoten nggih. Jadi hari raya itu kenapa dinamakan hari raya? Karena orang telah mendapatkan ampunan dari dosa dan meningkat iman dan takwanya, maka dikatakan hari raya. Maka ya sakjane kapanpun ya
selama orang itu tetap takwa nang Allah, tetap takut kepada Allah, jauh dari perbuatan dosa, jauh dari akhlak yang tidak baik, ya riyo niku mboten namung sehari dua hari, tapi kapanpun hari raya. Tapi senajan suasana riyadin kados sakniki tapi tiang ya mboten menjauhi maksiat, tidak menunjukkan akhlak yang baik sama sekali, tidak dikatakan hari raya. Mila wonten kisah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu niku pada saat beliau menjabat sebagai presiden Amirul Mukminin itu ketika ditamoni kalian rakyatipun dalam keadaan tidak seperti umumnya orang itu. Biasanya dalam suasana hari raya apalagi presiden ini pasti pakai pakaian yang baik, hidangannya luar biasa. Tapi beliau nampak biasa. Padahal itu suasana hari raya. Terus makanan yang beliau makan makanan yang kasar, roti kasar, wis gak kadek opo campuran. Sehingga tamu yang melihat heran loh. Wahai Amirul Mukminin, sekarang kan suasana hari raya, kenapa sampean kok begini makan yang puasa? Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, hari ini hari raya bagi saya, besok juga hari raya, dan kapanpun selamanya hari raya selama saya jauh dari perbuatan dosa, selama saya jauh dari perbuatan dosa, selama saya tidak melanggar aturan Allah, itu hari raya bagi saya. Itu hakikat riyoyo niku ngoten ya. Selama kula panjenengan takwa nang Allah itu sakjane riyoyo, dan pasti selalu dibuka pintu surga. Jadi kalau Nabi bersabda Ramadan itu dibuka pintu surga, sakjane mboten semata-mata Ramadhani, ngoten. Napa Kanjeng Nabi dawuh? Sebab dalam Ramadan ono ibadah poso ndadekno wong takwa. Takwane niku lho sing garai lawangi swarga dibuka. Artosipun senajan sudah keluar dari Ramadan, selama tiyang niku takwa pasti dibuka lawangi swarga, ngoten lho. Waliane senajan Ramadan tapi gak takwa nang Allah yo ndak akan dibukakan pintu surga ya. Itu. Mila wonten salah seorang sahabat Nabi, sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, lil mukmini khamsatu ayadin, wong mukmin niku sakjane duwe 5 macam hari raya. Yang pertama, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dzambun fa huwa yaumul id. Bendino lek kapan tiyang niku wau saged ya menjauhi perbuatan dosa, bendino. Itu sakjane riyo bendino, ndak harus bulan Syawal. Pokoknya setiap hari selamat dari dosa. Atau minimal kula panjenengan kapan terkena dosa apapun langsung menyesal, langsung bertobat, itu berarti hari raya. Yang kedua, al yaumul ladzi yakhruju fi minad dunya bil iman. Hari raya orang mukmin yang lebih besar yaitu hari di saat mati, keluar dari dunia, mendapat panggilan Allah dalam keadaan tetap iman, Islam, husnul, itu hari raya ya. Hari bahagia bagi orang itu. Terus yang ketiga, al yaumul ladzi ya'manu min ahwali yaumil qiyamah. Hari di mana orang ya ketika terjadi hari kiamat selamat dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat, termasuk selamat dari tuntutan-tuntutan. Ya, sebab pada hari kiamat itu kathah tiyang sing dituntut. Ya, suami banyak yang dituntut oleh istri karena tidak melaksanakan kewajiban kepada istrinya. Istri juga begitu, banyak yang dituntut oleh suami karena tidak melaksanakan hak kewajiban kepada suami. Anak banyak yang menuntut orang tua karena orang tua tidak mendidik anaknya, tidak memberi rezeki dari rezeki yang halal kepada anaknya, dituntut kalian anak. Nah, ada anak juga, orang tua juga nuntut anaknya karena anaknya tidak melaksanakan kewajiban terbang. Begitu. Kok orang kok selamat gak ono sing nuntut, tonggo gak nuntut, konco gak nuntut sebab gak duwe kesalahan sama orang. Wah niku hari raya. Tapi lek tiyang niku wau kait melaku ya dicegat bojone nuntutnya. Kait melaku meneh dicegat anake sing pertama, anake
Ya, kait melaku dicegat tonggone karena punya kesalahan. Wah niki betapa sengsaranya nggih. Niku yang kata Nabi wong sing bangkrut sebenarnya itu bangkrut di akhirat itu nggih. Mboten bangkrut teng donya, lek yang bangkrut teng donya kadang-kadang dadi sebabe apik. Asale sugih wis gak tahu eling nang Allah. Wis gak tahu istilahnya soboma krana sugih, bareng bangkrut apa? Akhirnya liyane istighfar tok ya. Ben pothok wong menjaluk sepuro. Wah niki apa? Kadang-kadang bangkrut lek teng donya niku ndadekno wong selamat ya. Tapi bangkrut lek teng kiamat bangkrut naudzubillah min dzalik entek niku. Pahalanya habis karena saking banyaknya berbuat salah kepada orang lain. Terus yang keempat, hari raya orang mukmin itu hari di mana orang selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Niku kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Sapa sing didono saking neraka lan dimasukkan surga, maka sungguh dia telah beruntung, telah sukses, telah berhari raya. Ya, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Kesuksesan dunia sebanyak apapun hanya menipu, bujui ya. Tapi sukses yang sebenarnya itu sukses di akhirat ketika selamat dari api neraka. Terus puncaknya hari raya ya al yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbil alamin. Nah, pada hari ya di akhirat nanti orang bisa memandang Allah, melihat keindahan Allah. Itu puncak hari raya, puncak kenikmatannya. Orang dalam melihat Allah bermacam-macam, ada yang sebulan sekali, ada yang setiap Jumat sekali, ada yang seminggu 2 kali, ada yang setiap hari sekali, ada yang setiap hari 2, ada yang setiap saat ya. Tergantung bagaimana di dunia ingatnya kepada Allah. Kalau orang-orang yang mengenal Allah ya tidak pernah lupa, ndelok apa eling iki Allah sing gawe ya. Ono kejadian Allah yang menghendaki. Dia bisa apa? Aku gak iso apa Allah sing. Itu apa? Ya, ketika orang selalu ingat Allah, tidak ingat ya yang lain, bahkan dirinya tidak dianggap ya. Orang demikian ini besok akan selalu mendapatkan puncak kenikmatan ketika melihat Allah. Itu apa? Surga dan seluruh isinya itu kecil, tidak ada artinya, tidak ditengok ya. Jadi saking sempurnanya nikmat melihat Allah. Mugi-mugi sekali lagi amal ibadah kita khususnya selama Ramadan dipuntrami kalian Allah SWT. Lan mugi-mugi setelah Ramadan niki kita dipun paringi pitulung saged istiqomah dados tiyang sing selalu takwa dumateng Allah, istiqomah dados tiyang sing berakhlakul karimah sampai kita niki sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah dalam keadaan sempurna iman dan takwa kita kepada Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Mugi-mugi kita sedaya tasik dipun paringi tambahan umur ingkang barokah, tambahan kesehatan lahir lan batin, sehingga kita tasik dipun paringi kesempatan menjumpai bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Dan mugi-mugi sedherek-sedherek kita, jamaah kita ingkang sakit-sakit, mugi-mugi dipun paringi kesehatan lahir batin. Mugi-mugi sedaya keluarga kita, tiang-tiang Islam dipun tebiaken saking balak-balak lahir batin. Mugi-mugi sewaktu-waktu dipun timbali Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.